Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai pembahasan kita yaitu enrichment 2 yang berisikan mengenai soal-soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 13 sampai nomor 18, teman-teman. Baik, kita akan lanjut saja ke nomor 13. Jadi, terdapat sebuah rangkaian RLC seperti ini. Di sini itu terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Dalam rangkaian ini terdapat GGL1, GGL2, GGL3. Besar GGL1 adalah 70 volt, besar GGL2 adalah 60 volt, besar GGL3 adalah 80 volt. Di sini juga ada hambatan-hambatannya. Hambatan pertama yaitu besarnya 2 kilo ohm yang sama dengan 2000 ohm. Besar hambatan kedua ada 3 kilo ohm yaitu 3000 ohm. Dan besar hambatan ketiga yaitu 4 kilo ohm yaitu 4000 ohm. Nah, di sini kita diberikan sebuah soal. Yang pertama ini mencari mengenai I-nya, arusnya. Dan yang B adalah beda potensial dari C dan F. Ini ya. Jadi, menurut penerapan hukum Kirchhoff 1 yaitu hukum Kirchhoff 1 di mana I masuk sama dengan I keluar. Ini karena tidak ada arusnya, jadi kita membuat arusnya sendiri. Bentar ya. Saya membuat di sini adalah arusnya. Ini arus masuk yaitu I1. Karena di sini terdapat sebuah percabangan, maka ini akan dibagi menjadi 2. Ini saya buat I2 dan ini saya buat I3. Gini ya teman-teman. Jadi karena menurut penerapan hukum Kirchhoff 1 di mana I masuk sama dengan I keluar, kita dapat masukkan I1 di sini sama dengan karena ada percabangan maka sama dengan I2 ditambah dengan I3. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Sekarang di sini ada 2 buah rangkaian yang digabungkan atau dibuat paralel, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan loop. Arah loopnya terserah teman-teman, asalkan nanti penyelesaiannya tepat ya, seperti ini. Jadi ini ada 2 loop, ini loop 1, ini loop 2. Pada loop 1, loop pertama, kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R, dimana E ini adalah GGL-nya, besar GGL-nya, dan ini I kuat arus dan R-nya adalah hambatannya. Dimana GGL ini karena ini arahnya seperti ini atau berlawanan jarum jam, kita menjumpai yang pertama kali adalah kutub negatif daripada kutub positif, sehingga nilai dari GGL kedua ini adalah min 60 volt. Ini. Kemudian kita lanjut ke sini, set. Ini. Nah, di sini kita bertemu dengan GGL yang positif. Enggak bisa dijumlahkan 70 volt. Kemudian lanjut ke bawah. Ini ada hambatannya karena arusnya ke sana. Jadi kan kalau ke sini kita berlawanan arus. Ya kan? Ini ke sini kan seharusnya. Tapi kita berlawan arus sehingga besarnya hambatan ini adalah min 2000 I1. Kemudian yang ini lanjut ini ya. Ini ketemu dengan hambatan kedua. Hambatan keduanya berapa? 3000 ohm. Karena ini berlawanan dengan arus 2, jadi kita min. Jadi bernilai minus. Jadi 3000 I2. Seperti ini teman-teman. Bisa kita sederhanakan. Ini 10 volt dimin 2000 I1 dikurangi 3000 I2. Ini bisa kita pindah ruas.
min 10 volt sama dengan min 2000 I1 di min 3000 I2. Kita bisa sederhanakan dengan membagi 100, sehingga ini min 0,01 volt sama dengan min 2 I1 di min 3 I2. Karena ini sama-sama bernilai minus, maka kita dapat kalikan minus sehingga bernilai plus 0,01 volt tambah 2 I1 tambah 3 I2. Ini merupakan persamaan kedua. Ini loop 1 ya. Selanjutnya kita menuju loop kedua. Loop kedua, ini teman-teman. Kita juga menggunakan hukum Kirchhoff 2, sigma E sama dengan sigma E plus sigma I R sama dengan 0. Ini ya. Kita lanjut ke gambar rangkaiannya seperti ini. Ya, di dalam rangkaian kan ini gambarnya sama, yaitu loopnya itu berlawanan jarum jam. Sini kita bertemu dengan GGL ketiga dengan kutubnya yang negatif. Jadi nilainya min. Nih, min 80 volt. Setelah itu kita lanjutkan ke sini karena kita mau mendahulukan yang GGL-nya dulu, jadi India. Ini bertemu dengan kutub positif sehingga GGL 2 bernilai positif 60 volt. Kita turun bertemu dengan hambatan 2 kan 3000 ohm. Karena arusnya sama ke bawah, jadi ini plus 3000 I2. Kemudian lanjut sini tidak ada hambatan, balik lagi ke sini. Nah, di sini kan ada hambatan ketiga R3. Nah, ini tuh berlawanan arah dengan arus I3 sehingga R3 ini bernilai negatif. Sehingga kita tulisnya teman-teman min 4000 I3. Seperti ini ya. Selanjutnya ini sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan menjadi min 20 volt ditambah 3000 I2 dikurangi 4000 I3 sama dengan 0. Bisa kita pindah ruaskan. 3000 I1 dikurangi 4000 I3 sama dengan 20 volt. Ini kita sederhanakan juga, kita bagi dengan 100 ya. Sehingga 3 I1 di min 4 I3, ini 3 I, mohon maaf ini 3 I2 ya. Kesalahan. Sama dengan 0,02 volt. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Jadi kita bisa pindah ke sebelah sana teman-teman. Ini. Setelah kita mengetahui persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 2 ya. Dan ini persamaan 3. Kita bisa mensubstitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Mengapa? Karena persamaan 2 ini mengandung I1, variabel I1 kan. Di sini I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi kita masukkan, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya. Persamaan 1 ke persamaan 2. Sini persamaan satunya kan 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 0,01 volt. Ini kita masukkan 2I1 kan sama dengan 2I2 plus I3.
tambah 3I2 sama dengan 0,01 volt. Ini kita masukkan langsung. Ini karena ini sama-sama I2 dan I2 bisa kita jumlahkan menjadi 5I2 ditambah 2I3 sama dengan 0,01 volt. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Nah, di sini kan sudah sama ya teman-teman. Ini persamaan 4 dan persamaan 3. Ini ada I2 dan I3-nya. Sehingga bisa kita eliminasi. Persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 persamaan 3-nya eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 kita masukkan 3I2 dikurangi 4I3 sama dengan ini sama dengan 0,02 volt. Persamaan 4-nya 5I2 ditambah 2I3 sama dengan 0,01 volt. Ini kita sama-sama yang ini kita kali dengan 4, ini kita kali dengan 2. Sehingga ini 6I2, mohon maaf ini nanti ketabrak. 6I2 dikurangi 8I3 sama dengan 0,04 volt. Ini 20I2 ditambah 8I3 sama dengan 0,04 volt. Kita jumlahkan untuk menghilangkan I3. Sehingga ini 26I2 sama dengan 0,08 volt. 26I2 sama dengan 0,08 volt. I2-nya sama dengan 0,08 dibagi 26, yaitu sama dengan 0 sama dengan 3,08 kali 10 pangkat min 3 ampere. Setelah kita mengetahui I2-nya yaitu 3,08 kali 10 pangkat 3 ampere, kita dapat mengetahui I1-nya melalui persamaan 2, yaitu 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 0,01 volt. Kita masukkan I2-nya, 2I1 ditambah ini kan 3 dikali 3 kali 08 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,01 volt. 2I1 sama dengan ini bisa kita pindah ruaskan ke sana ya, 0,01 min 3 kali 3,08 kali 10 pangkat min 3. I1 sama dengan 0,01 min ini bisa kita kalikan menjadi 6,24 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2. I1-nya sama dengan 0,385 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi kita sudah mengetahui besarnya kuat arus 2 dan kuat arus pertama. Kemudian dari persamaan pertama yaitu I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3, kita dapat memasukkan kuat arus 400 yang kita ketahui untuk mencari I3, sehingga I3-nya sama dengan
I1 min I2, mana I1 nya 0,385 kali 10 pangkat min 3 dikurangi dengan 3,08 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min 2,69 kali 10 pangkat min 3 ampere. Karena di sini I3-nya bernilai minus, sehingga kuat arus nilai negatif ini memiliki makna bahwa kuat arus yang kita gambarkan pada loop ini itu berkebalikan dengan arus yang aslinya. Jadi seharusnya itu berlawanan seperti ini ya. Jadi ya, untuk jawaban nomor 1 kita sudah temukan teman-teman. I-nya ini kan I kuat arus yaitu I1, I2 dan I3, sehingga I1-nya sama dengan 0,385, I2-nya 3,08 kali 10 pangkat min 3 ampere, dan I3-nya adalah minus 2,69 kali 10 pangkat min 3 ampere. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yang B. Mencari beda potensial C dan F. Ini ya, bisa saya besarkan gambarnya. Ya, setelah saya besarkan, ini kita kan disuruh untuk mencari beda potensial C ke F. Ini ya, C ke F. Ini ada sebuah GGL, ini GGL 2. GL. Ini ada kuat arusnya kan tadi sudah, ini ke sini. Ini I1, ini I2, ini I3. Sehingga kalau kita disuruh untuk mencari beda potensial C dan F ini, hanya dari C ke F ini. Jadi kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E sama dengan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma ini ya. Jadi ini dari sini kita masukkan GGL-nya kan ini ke plus ke minus. Jadi kan ini dari plus ke minus ya. Jadi ini GGL-nya ini negatif karena arusnya kan dari ke atas ke bawah, dari plus ke minus, jadi GL-nya negatif 60 volt ditambah dengan I-nya kita menggunakan I2 karena ini merupakan arus kedua, yaitu ini setelah kita ketahui 3,08 kali 10 pangkat min 3 ampere dikali dengan R-nya hanya hambatan yang berada di titik C sampai titik F ini, yaitu 3000 ohm. Kita masukkan. Sama dengan 0. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Ini 60 volt ditambah dengan 3,08 kali 3, karena ini di sini ya sama dengan 0. Jadi ini min 60 volt ditambah dengan 9,24 dengan 0. Jadi hasilnya adalah, karena ini arusnya